Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas step by step atau langkah demi langkah apa aja yang perlu kita siapkan apabila kita mau pertama kali mencoba untuk beternak jangkrik. Oke, jangan berpanjang kata, kita mulai langsung. Pertama-tama siapkan dulu kopi. Mantap. Dan cemilan. Dan ini tempe goreng. Jangan lupa kayu bakar nanti biar semangat. Oke, kita lanjut. Jadi langkah-langkah apa yang diperlukan untuk beternak jangkrik? Pertama sekali kita siapkan 2 box, minimal 2 box. Ini hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar, lebih banyak lebih bagus. Box pertama untuk box indukan, box kedua untuk box anakan. Setelah 2 box nih siap, langkah selanjutnya atau step selanjutnya itu kita siapkan indukan. Nah, seperti ini contoh. Ini adalah indukan. Ini contoh kecil aja ya indukan. Nah, kita siapkan indukan dengan perbandingan betina 6 ekor, jantan 1 ekor. Yang belum paham untuk pemula, kalau betina itu dia memiliki 3 antena di belakang pantatnya. Tapi kalau dia itu jantan, dia cuma memiliki 2 antena. Jadi itu kodenya. Nah, seperti ini 3A. Seperti ini 3 antena itu, 1, 2, 3 itu berarti betina. Dan ada yang 2 itu berarti jantan. Oh, ini dia. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh jangkrik betina. Antenanya ada 3. Nah, ini contoh jangkrik jantan. Antenanya cuma 2. Tapi yang tengah-tengah itu bukan itu sayap. Jadi antenanya itu cukup panjang. Oke? Dengan perbandingan 6 betina, 1 jantan. Kenapa? Karena jantan tidak boleh banyak-banyak, nanti justru akan terjadi pertarungan dan akan saling membunuh, karena jangkrik termasuk hewan yang kanibal sesama jenisnya. Jadi setelah box dia disiapkan, calon indukan disiapkan, nah, langkah selanjutnya penyusunan ekstrai. Jadi penyusunan ekstrai ini atau tempat telur, rak telur, kita susun seperti ini. Bisa disusun baring, juga bisa disusun dalam posisi berdiri seperti ini. Nah, ini posisi berdiri. Ini posisi baring. Dan siapkan wadah dari nampan yang berisi tanah. Jumlah wadah tergantung banyaknya indukan. Kalau untuk pemula sebaiknya cukup 1 wadah aja. Tapi kalau semakin banyak indukan itu hukumnya wajib semakin banyak wadah nampan yang berisi tanah. Untuk dia sebagai media dia bertelur. Nah, seperti ini. Tuh, nanti jangkrik lagi bertelur itu. Tuh.
Itu adalah jangkrik lagi bertelur di tanah. Oke. Nah, setelah jangkrik bertelur di tanah, betina bertelur di tanah, itu per 2 hari, tidak-tidaknya atau maksimal per 3 hari, tanah ini kita ambil, kita masukin karung dan digantilah dengan tanah yang baru biar dia bisa bertelur lagi. Nah, tanah hasil nampan ini seperti ini. Oke kawan-kawan, nah jadi tanah di dalam nampan tadi kita masukkan ke dalam karung, dan nampan tadi kita ganti pasir yang baru biar tempat dia bertelur. Jadi dalam pasir ini ada telur jangkrik. Oke. Nah ini namanya pengeraman telur jangkrik. Jadi pasir ini kita biarkan selama 8 hari atau maksimal 9 hari di dalam karung, dengan catatan selalu tiap hari kalau dapat kita periksa kelembapannya. Kita buka karungnya. Nah, apabila tanah di dalam karung ini kering, terasa kering, itu kita semprot tipis-tipis biar lembab. Jadi perbedaan telur jangkrik dengan telur hewan lainnya adalah, kalau telur hewan lainnya itu harus dalam keadaan kering, hangat, baru bisa menetas. Tapi kalau telur jangkrik harus dalam keadaan lembab, tidak boleh kering. Itulah perbedaan, karena kalau telurnya kering nanti akan mengkristal, justru tidak akan menetas. Jadi telur jangkrik harus dalam keadaan lembab. Nah, setelah 8 hari, telur ini kita saring dengan menggunakan media air dan saringan. Nah, nanti telurnya itulah akan kita ambil dan akan kita tetaskan. Contoh penetasan telur yang telah kita saring itu seperti ini. Nah, ini berisi telur jangkrik hasil penyaringan dari karung yang bersih pasir tadi. Nah, ini kita taruh di wadah ini kurang lebih 2 hari lah. Jadi apabila telur jangkrik hasil penyaringan tadi udah masukin dalam plastik atau dalam serai kain atau dalam koran dibungkus plastik, 2 hari wajib kita buka, kita lihat apakah sudah menetas atau belum. Nah, kalau sudah menetas, maka telurnya kita sebar di ekstrai seperti ini. Ini contoh anakan jangkrik yang baru menetas. Nah, inilah contoh anakan jangkrik yang baru menetas. Oke kawan-kawan, setelah menetas kita kasih dia bedak halus dan kedebong pisang sebagai minumnya. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang langkah-langkah apa untuk sebagai pemula kalau pengen beternak jangkrik. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyaring telur, bagaimana salah penetasan, itu ada di video saya yang sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hutan belantara.